Pada video kali ini, kita akan ngebahas berbagai pertanyaan mengenai Core Web Vital. Hal ini jadi penting karena saya melihat banyak sekali orang yang gagal paham mengenai Core Web Vital. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang berbagai pertanyaan seputar Core Web Vital. Ada banyak sekali kesalahpahaman mengenai Core Web Vital ini. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan kita akan bahas tuntas dalam video kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Kenapa banyak website yang skor page speed insight-nya rendah tapi bisa ranking 1 di Google? Nah ini, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan. Bahkan, sebagian orang berpikir bahwa ternyata Core Web Vital ini nggak penting sama sekali buat ranking Google. Nah, jadi jawabannya bahwa teman-teman itu harus tahu bahwa faktor peringkat Google atau faktor yang menentukan ranking di Google itu banyak banget. Bahkan kalau kita mengikuti apa yang ditulis oleh Brian Dean yang punya Backlinko itu ya, dia menulis ada lebih dari 200 faktor yang menentukan ranking kita di Google. Nah, sedangkan Core Web Vital ini adalah faktor yang menentukan nilai dari page experience. Sedangkan page experience-nya sendiri itu adalah satu di antara ratusan faktor ranking yang Google gunakan. Nah, jadi teman-teman harus paham ya. Kalau suatu website itu page speed insight-nya rendah tapi dia tetap ranking 1 di Google, itu bisa jadi website tersebut memiliki faktor-faktor lain selain page experience yang nilainya udah tinggi banget. Nah, salah satu faktor yang paling menentukan dalam rankingnya Google itu adalah konten. Nah, karena konten is the king ya. Kalau kontennya nggak sesuai, ya nggak bakal nge-ranking pada keyword tersebut. Jadi, walaupun udah ada Core Web Vital ini, teman-teman tetap harus fokusnya itu adalah konten. Buatlah konten yang paling relevan dengan audiens teman-teman. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah untuk mendapatkan ranking 1 di Google. Nah, selain itu, teman-teman juga harus tahu bahwa Core Web Vital ini belum diterapkan oleh Google. Jadi teman-teman nggak bisa memeriksa atau mengevaluasi pengaruhnya sebelum bulan Mei tahun 2021. Karena Google baru akan menerapkan faktor ranking ini pada bulan tersebut. Clear ya? Untuk pertanyaan ini saya harapkan teman-teman udah clear. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Core Web Vital ini penting? Nah, tentu aja jawabannya penting karena menjadi faktor penentu dari page experience. Sedangkan page experience sendiri itu adalah salah satu dari faktor yang menentukan ranking di Google. Selain itu, kalau teman-teman bisa mengoptimalkan nilai Core Web Vital ini, berarti teman-teman sudah mengamankan paling tidak satu faktor ranking Google. Nah, tentu aja tambahan satu faktor ranking yang udah tinggi nilainya, itu tentu berpengaruh besar terhadap website teman-teman. Oke, itu ya. Itu pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah Google mewajibkan semua website lolos standar Core Web Vital? Jadi, penerapannya itu kan bulan Mei tahun 2021 ya. Nah, apakah Google mewajibkan semua website lolos sebelum bulan Mei itu? Nah, jawabannya itu adalah Google tidak mewajibkan. Tapi, dalam rilis yang dirilis oleh Google, Google itu menyarankan untuk menjadikan Core Web Vital sebagai pedoman untuk user experience. Nah, selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwa Core Web Vital ini penerapannya itu per halaman, bukan per website. Jadi, teman-teman harus ngecek per halaman. Bisa jadi, pada satu halaman website teman-teman itu lolos Core Web Vital, sedangkan pada halaman yang lain, website teman-teman itu nggak lolos. Nah, ini patut diwaspadai dan harus dicari apa penyebabnya. Apakah gara-gara gambar, apakah gara-gara terlalu banyak JavaScript-nya, atau alasan-alasan lain, sehingga bisa lebih cepat teman-teman perbaiki. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah single page application dapat lolos Core Web Vital? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, biasanya single page application ini menerapkan penggunaan JavaScript pada aplikasinya. Single page application ini adalah halaman web atau aplikasi web yang bentuknya hanya satu halaman aja. Begitu teman-teman klik suatu tombol, maka halamannya nggak berubah, tapi kontennya yang berubah. Nah, jadi nggak ada reload halaman. Nah, kira-kira seperti itulah single page application. Nah, pertanyaannya, apakah single page application itu dapat lolos? Nah, jawabannya adalah
Google tidak memperhitungkan teknologi ataupun arsitektur yang teman-teman gunakan. Artinya mau pakai single page application, pakai AMP kah, pakai PWA kah, itu Google nggak peduli. Yang terpenting itu adalah fokus pada metrik yang telah dijelaskan oleh Google. Jadi metriknya itu kan ada 3 ya. Saya udah jelaskan pada video-video sebelumnya, ada LCP, ada FDI, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman cukup fokus pada 3 metrik tersebut, maka insya Allah teman-teman itu bisa lolos standar ambang Core Web Vital. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Core Web Vital ini mempengaruhi ranking Google? Nah, ini udah dijelaskan di awal ya. Ya benar, dia akan mempengaruhi ranking Google mulai bulan Mei tahun 2021, tahun depan ya. Kemudian, apa yang terjadi jika website teman-teman itu tidak lolos ambang batas Core Web Vital? Mungkin ada yang bilang bahwa kalau teman-teman nggak lolos, itu bisa berefek buruk sekali. Atau ada yang bilang juga, kalau nggak lolos itu nggak apa-apa, karena banyak website-website besar juga nggak lolos gitu ya. Jawabannya itu adalah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa efek Core Web Vital ini terhadap website kita sampai benar-benar Core Web Vital ini diterapkan oleh Google. Nah, tapi buat teman-teman pemilik bisnis, tentu aja teman-teman lebih baik bersiap-siap ketimbang memperbaiki ya. Kalau sekarang masih ada waktu beberapa bulan untuk persiapan, lebih baik teman-teman melakukan persiapan aja untuk memenuhi standar Core Web Vital ini. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah, banyak yang bilang bahwa website ini udah cepat kok, tapi kenapa skornya rendah? Nah, kalau hal seperti ini terjadi dan Anda merasakan hal yang sama gitu ya, website teman-teman coba akses pakai HP sendiri itu ternyata cepat, tapi kok skornya rendah. Nah, teman-teman harus memahami bahwa website teman-teman itu bisa diakses dari berbagai daerah, dari berbagai jenis koneksi. Misalnya ada yang 4G, ada yang 3G, atau masih GPRS misalnya. Nggak tahu ya, siapa tahu ada gitu kan di beberapa daerah. Bahkan bisa diakses dari berbagai perangkat. Ada yang pakai iPhone, ada yang pakai desktop, atau bahkan HP-HP jadul. Nah, inilah yang mempengaruhi skor teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa website teman-teman itu udah cepat, tapi bagaimana menurut para pengguna yang lain? Bagaimana buat orang-orang yang masih pakai jaringan 3G? Nah, tentu teman-teman nggak bisa merasakan karena teman-teman misalnya pakai jaringan 4G misalnya. Itu nggak bakal berasa gitu kan di jaringan 4G. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus selalu mengecek laporan pada Google Search Console. Itu kan pada Google Search Console itu kan ada laporan yang khusus mengenai Core Web Vital. Nah, di situ teman-teman bisa melihat secara jelas halaman mana saja yang sudah lolos atau halaman mana aja yang belum lolos. Jadi teman-teman bisa kulik di situ, bisa ikuti link yang diberikan, maka teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Jadi laporan Google Search Console ini wajib teman-teman pantau terus ya. Jangan sampai kelupaan mantaunya. Jangan trafficnya aja yang dipantau gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Banyak yang nanya, kenapa laporan Lighthouse dan Search Console itu hasilnya berbeda? Google Search Console biasanya teman-teman tuh nggak lolos hasilnya. Biasanya umumnya ya. Tapi kalau di Lighthouse biasanya teman-teman lolos. Nah, kenapa ini? Kenapa bisa terjadi? Nah, harus teman-teman ketahui bahwa laporan Google Search Console pada Core Web Vital itu adalah laporan data lapangan. Artinya betul-betul laporan dari pengguna website teman-teman. Laporan ini diambil dari Chrome User Experience. Nah, sedangkan pada Lighthouse itu adalah menampilkan data lab. Jadi bukan data lapangan. Jadi berbeda ya. Penggunaannya pun berbeda. Nah, biasanya orang menggunakan laporan Lighthouse itu dalam proses pengembangan website. Artinya website tersebut belum banyak memiliki pengunjungnya sedikit. Nah, kalau pengunjungnya masih sedikit, biasanya pada Search Console, laporan Core Web Vitalnya itu nggak muncul. Nah, inilah masalahnya. Oleh karena itu, teman-teman harus menggunakan laporan Lighthouse. Oke? Mungkin itu aja ya, beberapa pertanyaan yang bisa saya kumpulkan dari berbagai sumber. Nah, kemudian, ini ada satu bonus ya. Satu bonus pertanyaan terakhir yang saya dapat dari FAQ-nya Google. Nah, ini dia. Nah, jadi ternyata page experience sebagai faktor ranking Google itu hanya diterapkan untuk mobile search dan tidak diterapkan untuk desktop. Tapi tentu aja hal ini jangan sampai mempengaruhi semangat teman-teman ya. Kita harus berusaha untuk memenuhi target dari Core Web Vital agar website kita dapat memperoleh keuntungan dalam rankingnya Google. Nah, oke. Mungkin itu aja ya, beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai Core Web Vital. Nah, mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman.
Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.